tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Ya, saudara, dan inilah suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah hari ini tadi pagi sidang vonis untuk Kuat Ma'ruf dilaksanakan dan juga sore ini selesai sudah agenda sidang dari Ricky Rizal, dan juga situasi sepertinya memang kalau kita lihat sedikit landai ya, berbeda dengan situasi sidang kemarin pada saat sidang Sambo dan juga Putri Chandrawati yang memang banyak dihadiri oleh masyarakat pun, tidak hanya keluarga dari almarhum Yosua Huta Barat. Kalau kita lihat memang situasi terkini di sana sepertinya landai dan tidak terlalu ramai, hanya terlihat anggota kepolisian saja. Kita akan nantikan informasi terkini tentunya dari rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, memang ada beberapa hal yang ternyata membuat hakim mempertimbangkan atau juga memberatkan vonis dari Bribka Ricky Rizal. Nah, salah satunya adalah hakim menyatakan bahwa Ricky Rizal ini berbelit-belit dan mencoreng citra dari Polri. Jadi seperti yang tadi hakim katakan bahwa terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Jadi itu adalah pertimbangan dari hakim ketua yaitu Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi. Dan hakim juga menilai perbuatan Ricky ini mencoreng institusi Polri. Sementara hal meringankan adalah Ricky masih punya tanggungan keluarga dan diharapkan bisa memperbaiki diri. Apalagi kalau kita ketahui background dari Ricky Rizal ini sendiri memiliki 3 orang putri yang masih kecil-kecil juga usianya. Dan ini menjadi pertimbangan juga. Kalau Kuat Ma'ruf tadi juga sempat disampaikan hakim, pertimbangan yang meringankan adalah juga sama karena Kuat Ma'ruf adalah kepala keluarga dan masih memiliki anak ataupun tanggungan. Kita akan lihat lagi kembali, ini adalah vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada Kuat Ma'ruf. Kita saksikan bersama. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan pada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dan sebagai hakim ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Doni penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan Majelis Hakim pada para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, untuk melakukan upaya hukum, menerima atau pikir-pikir. Dengan demikian, perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Saudara, kita kembali ke suasana